Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terima kasih karena setia beribadah bersama Gereja Damai. Dan dimanapun Anda berada pada saat ini, saya percaya semua jemaat dalam keadaan sehat saja. Oleh itu, mari kita siapkan hati kita dan bersama-sama saya membacakan iman rasuli dalam Kiraan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, mari kita berdoa untuk pembukaan ibadah kita, dan saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, di mana telah menyertai, telah memimpin kami melewati hari-hari ini, sehingga pada pagi hari ini kami ada sebagaimana adanya adalah oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Dan Tuhan, kami sangat bersyukur yang walaupun kami tidak dapat beribadah bersama-sama, tapi kami secara fisik, tapi kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat bersama-sama di dalam ibadah online. Dan Tuhan, kami percaya bahwa dimanapun seluruh jemaat damai berada, dan kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka, memimpin dan memberkati agar di dalam ibadah persekutuan kami diberkati bersama-sama. Dan pakai anak-anak Tuhan yang melayani kami di dalam praise and worship, bahkan hamba Tuhan yang melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat damai dimanapun pada hari ini mereka berada ya Tuhan. Dan kami doakan supaya Tuhan menyertai mereka, memimpin dan memberkati. Dan biarlah di dalam ibadah persekutuan kami diberkati bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, sertai kami dari awal hingga selesai daripada acara ibadah online ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, kita akan terus dengan pujian dan penyembahan kita. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, menyerahkan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Tinggalkan dirimu.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui online kita pada hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sangat baik telah mempertemukan sekali lagi pada minggu ini bersama-sama di dalam ibadah online kita. Sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena kami tahu Tuhan itu baik dan sangat baik bagi kami. Dan pada saat ini kami bersyukur karena kami bersama-sama ibadah melalui online dan melalui jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing pada hari ini. Dan apapun yang telah kami lakukan dalam bersama-sama persekutuan kami pada saat ini, Tuhan mempersiapkan diri kami agar masing-masing kami akan membuka hati kami, baik yang ada di rumah, baik di luar sekalipun. Kami akan bersama-sama mengambil bahagian untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan yang kami dengar sebentar ini dengan penyertaan Tuhan sendiri. Roh Kudus, layani kami sebagaimana Engkau telah melayani kami dengan pujian penyembahan tadi, dan juga apa yang telah kami berikan kepada melalui tanduk ataupun persembahan persepuluhan kami, melalui apa cara sekalipun, kami percaya Tuhan memberkati setiap sumbangan, setiap sumber yang telah diberi umat-umat Tuhan Gereja Damai Sejahtera, baik melalui apapun, baik melalui daripada bank in, baik melalui transfer, baik melalui tangan. Kami percaya Tuhan akan memberkati semuanya, karena kami tahu
bahwa semuanya dapat memperkembangkan pekerjaanmu di dalam gereja Damai Sejahtera. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu, dan agar kami sama-sama siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita dengan satu tema yang berkata, di manakah engkau? Dengan satu kata, di manakah engkau? Yang terdapat di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Sekali lagi, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Kalau kita lihat daripada kisah kejadian ini melibatkan kejatuhan, apa yang telah terjadi kepada seorang yang telah tinggal di Taman Eden, yaitu Adam sendiri, yang telah diciptakan segambar dengan Allah sendiri. Dan apabila dia kesorangan dan Allah sendiri berfirman supaya dia ada teman yang bernama Hawa. Daripada tulang rusuk, Adam sendiri telah dibagikan untuk disambung kepada bahagian Hawa supaya menjadi satu. Kalau kita lihat daripada kisah kejadian mereka hidup di dalam Taman Eden, apa yang telah terjadi, bahwa apa yang telah Allah larang jangan makan, itu yang telah mereka makan, yang terutama melalui istrinya Hawa. Jadi sesuai dengan apa perkataan yang telah diucapkan, di manakah engkau? Dan ini melibatkan peristiwa yang telah terjadi di Taman Eden. Yang pertama, siapakah yang berkata, di manakah engkau? Siapakah yang berkata, di manakah engkau? Yaitu Allah sendiri yang telah berkata, di manakah engkau? Karena saat itu dia sudah tahu bahwa Adam sudah jatuh dan sudah melanggar apa yang telah dilarang. Lalu Allah tidak diam, tetapi Allah melangkah. Allah masuk di Taman Eden dan mencari Adam. Dan dia berkata, di manakah engkau? Yang kedua, di manakah engkau? Kata di manakah engkau ini ditujukan Allah kepada siapa? Kepada Adam sendiri. Karena Adam adalah yang pertama yang telah diciptakan segambar dengan Allah sendiri. Hanya berfirmanlah Allah, maka tercipta pencipta yang pertama, yang dicipta pertama dengan rupa segambar Allah. Pasti Allah mencari Adam, karena dia sudah tahu dia telah bersembunyi karena jatuh dan dosa. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika Allah mencari Adam? Apa yang terjadi ketika Allah mencarinya? Yaitu Adam jadi takut, bukan? Sebab ia sudah telanjang. Itu sebabnya Adam dan istrinya Hawa bersembunyi. Ayat yang ke-10. Seterusnya, bila Allah tanya balik, siapa kata kamu telanjang? Dan apakah engkau telah makan buah yang telah dilarang? Ayat yang ke-11 berkata demikian. Allah yang bertanya balik kepada Adam, siapa kata kamu telanjang? Apakah engkau telah makan buah yang sudah dilarang? Ternyata yang ke-10, ternyata Adam telah beri alasan bahwa istri yang ditempatkan Allah itulah yang beri dia makan. Ayat 12. Biasanya begitu kan? Tidak ada yang mengaku salah sendiri, hanya berkata orang yang seterusnya. Begitu juga yang kedua, apa yang terjadi ketika Allah mencari mereka. Begitu juga Hawa mempersalahkan ular yang perdayakan dia. Sebab itu Hawa makan buah itu. Ayat 13. Hawa juga tidak mengaku, dia terus mengalihkan, mempersalahkan ular-ular. Kalau kita lihat, keduanya sama. Yang keempat,
akibat pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden, maka terjadilah permusuhan antara ular dan juga perempuan, yaitu ayat 13. Yang seterusnya, yang ke-B, maka kekuatan iblis telah dikalahkan oleh Yesus sendiri. Maka terkutuklah ular dan Hawa mereka, dan juga permusuhan terjadi di antara ular dan juga manusia. Keturunan perempuan akan meremuk kepalanya dan iblis meremuk tumitnya, sesuai ayat 15. Yang ke-C, kalau kita lihat apa akibat pelanggaran Adam dan Hawa di Taman Eden, Hawa akan susah payah dan kesakitan untuk lahir anak. Bukan dia saja, begitu juga Adam akan mendapat susah payah bekerja di tanah yang sudah terkutuk. Dengan susah payah ia akan mencari rezekinya setelah mereka dua telah dikeluarkan di dalam Taman Eden. Dan maka inilah akibat kutukan atas pelanggaran mereka. Kalau kita lihat daripada kejadian ini, sesuai kejadian yang telah terjadi kepada manusia pertama yang dicipta Allah segambar dengan rupa Allah ini, atas dosa yang telah terjadi, maka Adam dan Hawa telah diusir keluar daripada Taman Eden. Saudara-saudara, begitu juga dengan kita sekarang. Next. Yesus datang memanggil dan mencari saya dan saudara. Ketika kita sudah jatuh di dalam godaan hidup kita, ketika kita sudah jatuh dalam iman percaya kita padanya karena keadaan yang ada di dunia yang menyibukkan kita, maka Yesus datang mencari kita dan memanggil kita serta berkata, "Di manakah engkau?" Pada hari ini Yesus sedang mencarimu dan sedang berkata kepada saya, "Rusia, di manakah engkau?" Sekarang sejauh dan sedalam apapun kita telah jatuh dan telah berbuat dosa, Yesus tetap datang dan sedang mencari saya dan saudara agar kita pulang ke jalan yang benar. Walaupun kita sudah keluar dari Taman Eden yang hidup dengan tenang, dalam hidup yang ketenangan, bahagia, dan atas godaan dunia inilah kita tak sadar bahwa kita telah keluar daripada jalur Tuhan. Ingat saudara, Tuhan Yesus tetap mencari kita dan berkata, "Hai anakku, di manakah engkau?" Sebagai kesimpulannya, saat kita telah ditinggalkan, saat kita tinggalkan Yesus, bukan kita ditinggal, saat kita tinggalkan Yesus dan berjauh, menjauhkan diri lebih jauh, sangat jauh daripada Tuhan, sehingga kita tersesat. Dan saat Yesus tahu kita sudah hilang, Yesus mencari saya dan berkata, "Di manakah engkau? Mari, kembalilah dan datanglah kepada Yesus. Ia tetap menyertaimu, memeliharamu, serta memberi keselamatan serta kehidupan baru bagimu." Dan sesuai daripada firman Tuhan ini, saya akan membawa kita dengan lagu sesuai dengan tema dan sesuai dengan uraian yang saya uraikan pada saat pagi hari ini. Saya akan melakukan lagu ini, dan daripada sedih kata ini kita tahu bagaimana Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Gembala yang baik mencari dombanya yang telah hilang walau hanya satu. Yesus itulah gembala yang baik mencari manusia yang berdosa. Gembala yang baik
sendiri. Uang dikejar dan harta dunia dikejar, hingga Tuhan Yesus selalu ditinggalkannya. Oh, siapa menolong? Oh, siapa menolong? Gembala yang baik mencari dombanya yang telah pulang, walau hanya satu. Yesus itulah gembala yang baik, mencari manusia yang berdosa, berdosa, berdosa. Banyak hidup manusia kini tiada harap, masing-masing mencari jalannya sendiri. Uang dikejar dan harta dunia dikejar, hingga Tuhan Yesus selalu ditinggalkannya. Oh, siapa menolong? Oh, siapa menolong? Benar Tuhan, tidak ada siapapun yang dapat menolong kami, hanya Engkau saja. Roh Kudus bantu kami. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Mari kita dengan sikap berdoa kita. Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang mencarimu. Yesus sedang mencarimu dan bertanya, di manakah engkau? Di manakah engkau? Seperti Allah mencari Adam, dan di manakah dia?
Walaupun Adam ketakutan saat itu karena dia sudah berbuat dosa, tetapi Allah tidak berdiam. Dia datang untuk mencari Adam. Begitu juga kita. Walaupun kita berkali-kali telah berbuat dosa, tetapi Yesus datang untuk mencari kita. Yesus selalu berkata kepadamu, kepada saya, di manakah engkau? Oleh itu pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika sekarang ini juga kamu masih jatuh dalam dosa, kamu masih terikat dalam dosa, Yesus sedang memanggilmu. Di manakah engkau? Yesus sedang mencarimu. Di manakah engkau? Kembalilah, kembalilah. Yesus sanggup. Walaupun 99 jiwa yang telah selamat, hanya satu saja yang hilang. Dia tinggalkan yang 99, hanya sekadar mata-mata mencari seorang yang sudah terhilang. Mari saudara, mari kita mengambil sifat Yesus. Kita mencari saudara-saudara kita juga yang terhilang. Layani mereka, layani mereka, tolong mereka. Jangan biarkan mereka, jangan menambahkan keadaan mereka, keburukan di hidup mereka. Selamatkan mereka. Yesus boleh pergunakan kita juga untuk mencari saudara-saudara kita yang sudah hilang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan. Walaupun hamba-Mu telah berhenti berbicara akan firman Tuhan, tetapi kami percaya Roh Kudus akan terus melayani kami. Saya percaya pada pagi hari ini, bukan saya saja diberkati Tuhan, tetapi biarlah kami sama-sama diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini dibawa hari ini, karena ini menyentuhkan kepribadian hamba sendiri, di mana hamba tidak boleh berdiam diri di rumah, tidak berdiam diri di gereja saja, tetapi hamba harus keluar dan mencari orang-orang yang telah berdosa, yang seakan-akan tidak ada jalan, yang merasa dirinya tidak layak lagi. Kami harus turun padang untuk mencari ke rumah-rumah, masuk ke rumah-rumah, berdoa, pakai telepon, dan mendorong, dan sebagainya. Tuhan, kami percaya hal yang sama Tuhan sentuh hati kami, supaya kami juga memiliki sifat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh di dalam hidup kami, supaya kami jangan mentertawakan orang yang jatuh, tetapi kami mengambil bahagia untuk mengambil tempat untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur dan percaya. Kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa lagi minggu akan depan ini. Amin. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengar, dan untuk doa pemberkatan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu dengan bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan, telah menyertai kami, telah memimpin kami, bahkan di dalam kami mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini menjadi berkat buat setiap pribadi kami ya Tuhan, agar kami mengenal panggilan Tuhan, agar kami mengenal suara-Mu Tuhan yang memanggil kami, di manakah Engkau. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati setiap pribadi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang baik buat kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Berkati hamba Tuhan yang telah melayani kami dengan firman-Mu, dan agar dia dapat melayani Tuhan dan melayani gereja kami dengan berkat pimpinan, penyertaan, dan pertolongan yang daripada Allah. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau beri kekuatan, kesehatan, lindungi, bungkusi dengan kuasa Roh-Mu, agar kami hidup di dalam berkat anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini hamba-Mu Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, dan agar mereka hidup dalam berkat anugerah-Mu. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub Tuhan curahkan atas mereka ya Tuhan. Berkati pekerjaan, berkati kehidupan mereka, berkati majikan mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, segala keperluan kebutuhan mereka Tuhan kami doakan supaya Tuhan penuhi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan kiranya memberkati Engkau, Tuhan menyinari Engkau, Tuhan akan memimpin, menuntun dimanapun Engkau berada. Tuhan akan memberkati-Mu dan menjadikan Engkau berkat bagi seluruh umat. Dan kami berdoa supaya Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk minggu ini, agar kami hidup di dalam berkat anugerah pimpinan, penyertaan, dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pulanglah penuh dengan penuh sukacita, damai sejahtera. Tuhan kiranya memberkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.
Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap pribadi kami, sehingga kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Kami dapat mendengar daripada sabda firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan telah menyertai kami dari awal ibadah kami sehingga pada saat ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Saya percaya Tuhan, setiap pribadi kami sangat diberkati lewat firman-Mu yang telah Kau sampaikan lewat hamba Tuhan yang Kau guna pakai pada hari ini Tuhan. Tuhan juga berdoa dimanapun kami berada pada saat ini, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau yang akan terus campur tangan, menjaga kami, melindungi kami, agar dapat menjalani hari kami ke depan ini dengan penuh sukacita, damai sejahtera Allah yang menyertai. Terima kasih Tuhan, adalah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Sampai di sini saja ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kerana telah menyertai dari awal ibadah sehingga selesai. Jumpa lagi di minggu hadapan. Tuhan memberkati.